Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kedua di tanggal 28 Juli 2020 kelas 6 kembali lagi belajar berkaitan dengan tema 1. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa rutinitasnya dilakukan ya nak ya. Membersihkan diri, sarapan, berdoa, dan kita mulai belajar. Pada hari Selasa ini, setelah kalian melihat dan mengamati belajar olahraga dari Bu Om, nah setelah itu kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya ya tugas dari Bu Om. Sekarang kita lakukan pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Setelah kita belajar sila ketiga dan kedua dan ketiga, nanti kalian akan mempelajari sila keempat ya. Tetapi Bu Ira tidak membahas tentang PKN dulu. Ibu bahas tentang pembelajaran yang tadinya awalnya di pembelajaran 1, hanya Ibu rasa tugas di pembelajaran 1 sudah cukup banyak, jadi Ibu gak rangkum di pembelajaran kedua, yaitu tentang perbandingan ide pokok di dalam sebuah paragraf. Nah, nanti Ibu akan memberikan sebuah cerita teks pendek ya. Ini nanti akan ada di layar ya, teks pendek tersebut tentang bebek, perkembangbiakan hewan yaitu bebek. Nah, di situ ada teks pendek, ada 2 paragraf, Berarti tentunya ada 2 ide pokok. Nanti kamu tuliskan ide pokok tersebut di dalam buku paketmu. Setelah kamu baca tentunya ya, yang nanti akan terlampir di video ini. Bebek ya, pada teks bebek tersebut nanti kamu diminta membandingkan. Lalu kamu cantumkan, perbandingkan ide pokok paragraf 1 dan paragraf 2 di halaman 72. Sama dengan di pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ada lagi cerita tentang teks pendek juga, dan kamu harus membandingkan ide pokok antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Ibu evaluasi kembali tentang ide pokok. Ide pokok adalah informasi penting yang bisa kamu peroleh dari sebuah bacaan. Di dalam sebuah bacaan tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ide pokok terdapat di dalam paragraf-paragraf tersebut. Jika paragraf tersebut ada 2, maka ide pokoknya ada 2. Cara mencarinya bagaimana? Biasanya ide pokok akan terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, atau di akhir paragraf atau kalimat terakhir, atau dia menyebar. Kamu cari kata-kata pentingnya, lalu kamu pindahkan dari paragraf tersebut yang kalimatnya panjang, kamu persingkat dengan informasi penting yang kamu dapatkan. Ibu rasa dengan kamu sering membaca, kemudian berlatih mencari kata-kata penting, Ibu yakin kamu bisa menentukan ide pokok. Untuk itu, pembelajaran di hari Selasa tentang olahraga laksanakan dengan baik. Kemudian pembelajaran kedua tentang bahasa Indonesia yang ada di halaman, bentar ya, Bu Ira cari dulu, di halaman 72. Nanti kamu lihat teksnya, judulnya bebek, kamu bandingkan mana ide pokok antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Kemudian dilanjut di pembelajaran berikutnya, yaitu berkaitan dengan pembelajaran kedua tentang bahasa Indonesia. Nanti ada teks lagi selain bebek, kamu bandingkan kembali ide pokok di dalam paragraf tersebut. Ibu yakin kamu bisa mengerjakan. Oke, kita lanjut. Setelah kalian membahas tentang materi penjas ya bahasa Indonesia, kita langsung lanjut ke PKN ya. PKN beberapa hari yang lalu kalian sudah memahami tentang penerapan sila dari Pancasila, yaitu sila pertama, kedua, ya dan ketiga.
Nah, pada kesempatan kali ini atau pada pembelajaran kita hari ini, kita masih melanjutkan tentang penerapan Pancasila, tepatnya sila keempat, ya. Sila keempat. Apa sila keempat? Coba, hafal nggak kalian? Tahu nggak? Dan bukan hanya dihafal, ya, tapi kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu sila keempat. Silakan kalian buka buku tema kalian, ya, di halaman 74 dan 75 di pembelajaran kedua. Di halaman 75 di sini ada teks bacaan, ya. Lalu kalian baca dan kalian kerjakan di situ, ya. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat, ya. Nah, di situ kalian baca dulu, kalian pahami, lalu kalian kerjakan tugas kalian berkaitan dengan penerapan sila keempat yang ada di buku tema kalian di halaman 75, ya. Di sini ada beberapa soal, ya. Ada kurang lebih 4 soal tentang sila keempat di halaman 75. Kalian bisa mengerjakannya langsung di buku tema kalian, ya. Lalu kalian langsung kerjakan di buku tema kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan di halaman 75 dan 76, silakan kalian buka lagi buku tema kalian. Silakan kalian buka buku kalian di halaman 92 dan 93, ya, di pembelajaran keempat. Ini masih terkait dengan Pancasila, khususnya sila keempat, ya. Nah, di sini di halaman 92 ini ada teks bacaan, ya, yang berkaitan dengan Pancasila, sila keempat. Kalian bacakan, ya. Kalian bacakan, kalian perhatikan, lalu kalian jawab pertanyaannya di halaman 92 dan 93. Kerjakan di buku temamu. Di buku temamu aja ya, langsung, ya. Sini ada Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin, meja kantin yang ada di sekolah Edo. Lalu Edo bingung. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang? Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lali agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi ini terkait dengan Pancasila, khususnya sila keempat, ya, sila keempat. Nah, silakan kalian pelajari dan kalian boleh diskusi. Kalau di sekolah kalian bisa diskusi dengan teman kalian, karena kalian yang masih belajar di rumah, kalian bisa diskusi dengan kakak kalian, adik kalian, orang tua kalian terkait dengan penerapan Pancasila, khususnya sila keempat, ya. Oke. Jika Bapak rasa sudah cukup, ya, sudah jelas, maka kalian pelajari, kalian kerjakan, dan kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.